أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sedaya parantos maoskeun surah Al-Qur'an dari ayat 190 ya, 197. Sebelum kita ke bagian ayat perkata, terjemahan perkata, ada di ayat 195, coba kita perhatikan Bu, ada titik 3 ayat terus wa ahsinu aya oge kan tilu titikna tah kaedahna teh tapi bade wa ahsinu jadi tekain duanana berhentina itu teh waqaf naminanya tah pilih salah sawiosna upami napasna hoyong di wa ahsinu dugi ka wa ahsinu berarti ya sampai berhenti upami bima hoyong ila tahlukah we berhentina didinya tesawios tapi wa ahsinuna tekain berhenti wa ahsinu innallaha gitunya dan upami mendakan anu tilu kitu pilih salah sawios. Nah Bapak Ibu-ibu marilah kita coba terjemahkan secara perkata. Yas'alunaka mereka bertanya kepadamu anil ahillah tentang bulan sabit. Kul katakanlah dia mawaqitu tanda-tanda waktu tertentu linasi bagi manusia wal haji dan haji. Walaisa dan bukanlah albirru kebaikan biang ta'atu bahwa kalian mendatangi al-buyuta rumah-rumah min zuhuriha dari belakangnya. Walakinna akan tetapi albirra eta kebaikan mani dari siapa ittaqa bertakwa. Wa'tu dan masukilah al-buyuta rumah-rumah min abwabiha dari pintu-pintunya. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah la'allakum agar kalian tuflihun beruntung. Waqatilu dan perangilah fi sabilillahi di jalan Allah alladzina orang-orang yang yuqatilunakum memerangi kalian. Wala ta'tadu dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak mencintai al-mu'tadin orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum dan bunuhlah mereka. Haitsu di mana saja. Taqiftumuhum kalian jumpai mereka. Wa akhrijuhum dan usirlah mereka min haitsu di mana saja akhrajukum mereka mengusir kalian
Wal fitnatu, dan sesungguhnya fitnah, asyaddu, lebih keras, minal qatl, daripada pembunuhan. Wala tulqu wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memerangi mereka. Indal masjidil haram, di masjidil haram, hatta, sehingga yuqatilunakum, mereka memerangi kalian. Fihi, di dalamnya. Fa'in, maka jika qatalukum, mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka perangilah. Kadzalika, demikianlah, jazaa, balasan al-kafirin, orang-orang kafir. Bapak Ibu-ibu, selebihnya silahkan nanti di rumah Bapak Ibu-ibu bisa dipelajari perkataannya. Ada beberapa tafsir yang sangat menarik Bapak Ibu-ibu, terutama tadi ayat tadi ya. Kebanyakan orang salah memahami, nanti kita bahas. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian jumpai mereka. Nah, ini yang sering dipakai dalil orang-orang Islam garis keras, ya, ekstrim. Padahal tidak seperti itu pengertian. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu-ibu di ayat 190 atau 189. Ayat ini menjelaskan bahwa fase bulan Ahillah berfungsi sebagai penanda waktu bagi manusia dan pelaksanaan haji. Namun tafsir ini juga menarik korelasi ya di antara kehidupan rohani. Yang pertama, bulan yang memancarkan cahaya matahari melambangkan para nabi atau khulafa yang memancarkan cahaya Allah. Terus di dalam ayat 190 kita diajarkan tata krama ya, tata krama bertamu. Kami bertamu ternyata tidak boleh kita lewat belakang rumah, hawatosna nuju teu nganggo pardah. Tapi harus berupaya lewat rumah gitu ya. Kebiasaan jahiliyah ternyata Pak, yang memasuki rumah di belakang saat ihram. Ayat ini menegaskan bahwa ketakwaan juga bukan pada ritual lahiriah yang janggal, melainkan pada cara yang tepat dan logis dalam mencapai tujuan. Di ayat 191 sampai 194. Nah, ini nih, Pak. Wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah orang-orang yang memerangi kamu di jalan Allah. Kuncinya ini, kalau upami orang hoyong uninga, pamaksa dan tina ayat 191, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kamu mendapati mereka. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Tidak semuanya orang kafir. Kami orang kafir anu bager ka urang, anu tanpa mengadakan peperangan mah harus dilindungi mereka. Atau mereka yang berbeda pendapat dengan kita tidak perlu juga kita perangi. Yang harus digarisbawahi adalah waqatilu fisabilillah alladzina yuqatilunakum. Anu kedah dibunuh di ayat 91 atau 192 teh orang-orang yang memerangi kamu di jalan Allah. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan untuk membunuh orang secara brutal. Itu para ruguh gitu, mentang-mentang aya nu benten agama jeung orang di sisi jalan bunuh. Tidak, Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi ayat Al-Qur'an berbicara alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Itu pun dijelaskan di dalam ayat 194 dalam batas-batas peperangan. Tidak boleh dimutilasi, juga tidak boleh. Upami perang kapungkur ngapa perang teh dijadwal. Upami perang teh di ngawitan dina saeutik di tabuh genep dugi ka tabuh 8 gitu nya. Upami tabuh 8 bade ngadek tapi tos seep waktosna nitos nitong. Ya. Jadi betul-betul perang itu bukan sekedar nafsu, tapi memang jaga kewibawaan. Makanya ada hiji kisah Bapak Ibu-ibu uningan.
ketika Hadrat Usama menuju berperang. Ketika dia terdesak, ya, kemudian dia terus melawan, kemudian musuh itu yang terdesak. Saat itu sebetulnya waktu untuk berperang sudah habis. Karena terdesak musuh itu, Hadrat Usama terbawa emosi, terbunuh gitu ya, terbunuh. Si eta anu ngalawan Hadrat Usama dugi laporan ieu ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai berita ini kepada Nabi Muhammad, ala safaqta qal, wahai Usama, ya, apakah engkau telah membelah dadanya? Padahal si musuh teh memang terdesak, kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibunuh tetap. Hadrat Usama marah Kanjeng Nabi. Wahai Usama, apakah engkau telah membelah hati atau dadanya? Ketosna, ya itulah, ya. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dalam keadaan terdesak, kita tidak boleh memeranginya. Itu urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enten Bapak Ibu-ibu, di dalam beberapa ayat ini yang kena dipahami adalah alladzina yuqatiluna. Tidak semua orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda agama, kalau di perangan gitu. Selama mereka memberikan rasa aman, damai, saling menghormati, toleransi, Islam menjaga berkenaan dengan hal tersebut. Nah, kemudian larangan melampaui batas, dilarang ya, menuju perang teh dilarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, atau merusak tempat ibadah. Bahkan hormat wae tong dituaran, Pak. Nuju perang mah hewan ge tong dibunuh. Tobi ayeuna peperangan, nggak peduli dia anak kecilnya, wanita dibunuh, itu mah berarti bukan perang agama, tapi perang atas nama hawa nafsu, duniaan. Tapi perang atas nama agama mah perang harus dihentikan setelah fitnah berakhir dan kebebasan beragama terjamin. Nembe eta perang atas nama agama. Makanya disebutkan al fitnatu asyadu minal qatl. Tah ieu ge seseueurna mah lepat anu memahaminya. Kan kadang orang difitnah, ingat emot Quran nyaurkeun al fitnatu asyadu minal qatl, padahal ayat ini tidak begitu. Bukan berarti tentang tuduhan, Mbak. Membunuh seseorang yang tidak berdasar tanpa kesalahan, upami dibunuh eta jam ya, daripada memfitnahnya. Fitnah ini mendatangkan mudarat di dalam ayat ini. Al fitnatu asyadu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Jadi jangan main fitnah-fitnah aja, jangan main bunuh-bunuh aja gitu kan. Sebelum kita membunuh kan tuh dia beda pendapat yang orang, wajib disesatkan, wajib dibunuh. Nah itu yang kejam, itu yang seperti itu sebetulnya. Kemudian di ayat 195 tentang bulan suci ya Pak. Tidak bolehlah peperangan nuju ihram gitunya, nuju menunaikan ibadah haji gitu kan, atau nuju umroh. Kemudian di ayat 196 tentang berinfak di jalan Allah, dipandang sebagai seruan untuk mendukung perjuangan baik dakwah pun. Nah, jangan sampai Bapak Ibu-ibu ternyata orang-orang yang bakhil, uningan bakhil itu. Misal bahasa Sunda namanya bakhil teh kopet kalinya. Kopet kumed cap gomeh cap gomeh merege hese teh naon Pak? Cap jahe merege hese teh eta teh bakhil. Bakhil teh ternyata saur Al-Qur'an sama saja menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Kami orang diseru untuk berkorban, tapi orang bakhil, ternyata kebakhilan itulah yang menyebabkan kita terpuruk. Bakhil itu kan singkatan, ada beberapa ulama mengartikan bakhil itu singkatan dari 3 kata. Ba'na itu bala, orang yang kopet, orang yang pelit, itu akan ditimpakan bala musibah usahana teh hancur ekonomina atau napi ya bala kemudaratan.
Bakhil khona teh khusron teh rugi, Pak. Merugi dia karena dia tidak mengambil seruan dari Allah. Ya. Yang ada bukan keuntungan, rugi we terus. Gitu. Rohani terdapat, dunia terdapat gitunya. Talaknya itu dari kata laim. Laim teh dihinakeun ku Allah Ta'ala. Tosma dia kenging kemudarat. Kerugian, ya, kemudian kerugian, nukatiruna kehinaan. Hinaana baik di dunia atau di akhirat, terutama di akhirat. Nah, kumargi gitu di ayat 196 disaurkeun menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Dalam konteks ini, kebinasaan diartikan sebagai akibat dari sikap kikir atau enggan berkorban yang pada akhirnya akan melemahkan dan menyebabkan kehancuran baik secara pribadi ataupun komunitas. Tidak ada satu agama yang hidup tanpa iuran. Semuanya agama yang hidup itu harus ada iuran. Bahwa iuran waktu, dalam arti pengorbanan iuran itu, iuran waktu, pengorbanan waktu, harta, bahkan jiwa kita sendiri. Bapak, Ibu-Ibu, mudah-mudahan ayat-ayat yang telah kita baca ini menambah daripada hazanah-hazanah Al-Quran kita, dan semoga kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia cahaya Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada kita, sebagai pencerah, sebagai nur yang bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.